Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara kita yaitu The Young Muslim. Pada malam ini kami, maksud saya Siti Juliani sebagai host dan Abi Firdaus Khairul Adnin sebagai narasumber kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang sejarah kesuksesan yang terlupakan. Apa sih sejarah kesuksesan yang terlupakan itu? Mari kita simak masing-masing penjelasannya dari narasumber kita, yaitu Abi Firdaus. Abi, sebagai generasi muda milenial, hal produktif apa sih yang harus kita lakukan di zaman mungkin sekarang kan lagi COVID, banyak yang di rumah, sekolah di rumah, jadi kegiatan apapun work in home, jadi kita banyaknya rebahan gitu, jadi kurang kegiatan gitu, Bu. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Ketemu lagi dengan acara The Young Muslim pada malam hari ini. Alhamdulillah, tentu ini hari yang sangat atau malam hari yang sangat membahagiakan karena kita dapat mengkaji kembali daripada kajian kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya sebetulnya kalau kita berbicara zaman ke zaman, masa ke masa, baik pemudanya, baik pemerintahannya ataupun peradabannya, semuanya itu hanya pengulangan-pengulangan saja. Hanya ada titik-titik perbedaan, ya, di mana ada modern, di mana ada tradisional, itu saja. Pada dasarnya semuanya ada pengulangan, ya. Apakah dulu tidak ada virus? Tentu dulu juga ada yang namanya virus, ya. Apakah dulu tidak bisa kemana-mana? Dulu juga sama tidak bisa kemana-mana. Akan tetapi masalahnya bukan tidak kemana-mana, bukan masalah kemana-mana. Masalahnya apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kan. Lalu dalam melakukan itu sesuai tidak dengan syariat Islam. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai umat Islam itu dalam melakukan sesuatu tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu. Nah, ini yang mesti digarisbawahi, sesuai tidak dengan syariat Islam. Kenapa? Karena kita sama tahu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis silmi kafah, ke dalam Islam kafah, secara seluruhnya. Nah, itu. Jadi kalau ditanya hal apa yang mesti dilakukan, tentu lakukanlah hal-hal yang produktif. Ya, tentu lakukan hal-hal yang produktif, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu kita harus punya kemampuan. Nah, untuk menuju kemampuan itu tentunya kita harus punya kemauan. Nah, di balik kemauan itu tentunya harus dibarengi dengan ilmu. Ya, sebagaimana sabda baginda yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW, al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Nah, tanpa ilmu kita akan menjadi gelap. Nah, itu langkah pertama dulu, ya, kita miliki ilmunya, kemudian kita mau melaksanakannya, setelah itu action lah di situ. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah seperti para pendahulu-pendahulu umat Islam. Itu yang harus kita lakukan. Para pendahulu kita lihat Rasulullah SAW luar biasa. Dari semenjak kecil sudah mengembalakan kambing, luar biasa. Usia 4 tahun sudah mengembalakan kambing. Kira-kira anak usia 4 tahun sekarang itu lagi ngapain? Ya, bahkan sekarang sudah berebut gadget. Usia 4 tahun tuh 3 tahun sudah berebut gadget dengan mamahnya, dengan ayahnya. Nah, ini adalah perkara hal yang sangat mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu inilah yang harus kita soroti, ini yang harus kita siasati. Bagaimana caranya gadget itu bermanfaat bagi umat Islam. Jangan sampai ketika kita diberikan gadget tidak punya ilmunya, sehingga gadget itu membawa madarat, membawa kemaksiatan bagi kita semua. Nah, ini yang kita khawatirkan. Seperti itu. Ya, baik Abi. Pertanyaan kedua, apakah Islam memiliki sejarah tentang hal-hal produktif seperti berbisnis, sehingga kita sebagai generasi muda ini bisa bercermin tentang peradaban Islam yang sukses tersebut? Masya Allah, kalau ada pertanyaan yang seperti itu luar biasa. Ini perlu dan sangat penting diketahui oleh para pemuda kita.
oleh para muslim-muslimah kita, para aktivis gerakan dakwah kita, di mana luar biasa. Di sini Abi sudah merangkum dari buku Jejak Bisnis Sahabat Rasul. Ini luar biasa ya buku ini, yang dikaram oleh Abdul Wadud Kashful Humam. Ini luar biasa, sudah dibaca. Ternyata dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, bahkan sejak zaman Rasul dulu, di sini dikatakan apa? Di dalamnya dikatakan diantaranya adalah sunnah Nabi itu, ya sunnah Nabi itu bukan hanya daripada sholat, ya sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar apa menggunakan sarung di atas mata kaki. Sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar qobliyah ba'diyah. Sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar daripada berbekam. Sunnah Nabi itu bukan hanya dari sekedar menikah gitu, ya. Lia sudah menikah, Masya Allah, belum ya. Nah, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Ya, nah itu harus ada ilmunya, gitu. Nah, ternyata sunnah itu bukan hanya itu. Di sini dikatakan sejarah kesuksesan yang terlupakan. Ada sunnah yang terlupakan. Mana itu? Berbisnis. Ya, bahkan walaupun hadisnya itu ada yang beberapa perselisihan, 9 dari 10 pintu rezeki ada pada perniagaan. Ini luar biasa. Ya, bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan kepada kita, izzud dunya bil mal. Ya, kebahagiaan dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirat bisolihil a'mal. Kebahagiaan akhirat dengan amal soleh. Nah ini mal di sini, harta di sini berarti apa namanya, umat Islam harus semangat untuk berkarya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Faqala ta'ala, apa tuh? Masya Allah. Fa'idha kudiyatis sholatu fantashiru fil ar wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah gitu kan? Kata Allah dalam Al-Quran, setelah kita melaksanakan sholat, fantashiru fil ar, berikhtiarlah. Ini kuncinya adalah ikhtiar, gitu kan? Lalu sejarah mana yang dilupakan itu? Apakah ada para pendahulu kita? Tentu ada. Kita lihat di sini ada Nabi Adam. Nabi Adam itu ahli beternak. Ya, Nabi Adam itu ahli beternak. Nabi Adam itu ahli seorang petani yang handal. Luar biasa. Kalau kita baca sejarah, ya, baca di Al-Quran, ada bagaimana itu anak Nabi Adam, Qabil dan Khobil itu diminta untuk mengeluarkan zakatnya. Dia mengeluarkan apa itu? Yang satu mengeluarkan hasil pertanian, yang satu hasil peternakan. Nah ini kan melambangkan apa? Melambangkan kita sebagai umat Islam jangan sampai tidak punya produktivitas. Ya, kita harus punya apa namanya, keahlian praktis bagi masing-masing. Jangan sampai mengekor. Islam bukan umat pengekor. Ya, kemudian apa? Ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ahli dalam membuat kapal. Masya Allah. Artinya ini keahlian ini sangat penting. Ya, ada tukang, ada ahli, beda ya. Nah, kalau tukang itu gajinya kecil. Ya, tukang itu gajinya kecil. Tukang tembok, maaf ya, tidak bermaksud mengecilkan, tapi abang ini motivasi bagi para pemuda. Tukang tembok itu gajinya berapa per hari? Tapi kalau ahli ya konstruksi bangunan, wah udah luar biasa. Sekali gambar aja itu udah berapa juta. Nah ini loh yang kita maksud seperti itu ya. Jadi betapa luar biasa para pendahulu kita, nabi-nabi saja, seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, yang sudah dijamin perbendaharaan rezekinya. Tapi sungguh pun demikian, mereka itu beliau itu melakukan satu yang bernilai usaha, sehingga apa? Tidak menyusahkan yang lainnya. Kita lihat lagi Nabi Soleh, ahli dalam ilmu pahat. Nabi Soleh itu ya dulu membuat guha-guha lalu dipahat, sehingga apa? Ada ukiran-ukiran ya. Kalau sekarang tuh ada apa sih namanya yang di pinggir-pinggir itu ya, dipasang gitu kan, diukir. Nah itu luar biasa. Nah ini dia, itu ilmunya dari Nabi Soleh dulu gitu kan. Nah sekarang didapat oleh umatnya Nabi Muhammad SAW.
Jadi umat Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan ilmu-ilmu dari para pendahulunya. Ada dari Nabi Adam, ada Nabi Soleh, ada dari Nabi Nuh, gitu kan? Itu didapatkan semuanya. Ada dari Nabi Sulaiman. Sekarang tuh ya, yang sedang merebak dari Nabi Sulaiman. Apa itu? Berbicara dengan binatang, gitu kan? Ya, zaman burung sekarang tuh luar biasa. Burung merpati, masya Allah. Ya, ada burung apa lagi tuh yang macam lovebird dan lain sebagainya. Nah, itu ilmunya dari Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu ya seorang yang ahli konstruksi bangunan dan juga ahli dalam berbicara ataupun komunikasi dengan binatang. Sehingga hewan itu oleh Nabi Sulaiman pasti takluk, pasti tunduk. Apa sebabnya? Punya ilmunya. Ya, punya ilmunya. Itu luar biasa. Seperti apa? Seperti sekarang. Kita lihat di Bogor itu ada